Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dengan metode tapping dan kemarin kita review dulu ya tentang strategi apa sih yang untuk strategi internasional yang digunakan oleh para perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, jadi kalau misalkan ngelihat dulu ada kasus MTV, di dulu tuh MTV itu skalanya itu tahun 1981, terus juga dia berekspansi ke berbagai belahan dunia, mulai dari Asia, Eropa, gitu kan. Terus juga dia memasuki budaya Asia, jadi bagaimana si MTV ini bisa menyesuaikan dengan apa yang hype sewaktu di pada waktu di Asia gitu kan, mulai berbagai acara-acara mulai dari MTV Asia Tenggara, mungkin terus juga MTV Ampuh khusus Indonesia gitu kan. Terus juga apa aja sih yang dipakai untuk manajemen strategis internasional, mulai dari proses perencanaan manajemen yang komprehensif, terus juga bagaimana cara si perusahaan ini berada di mana, mulai dari efisiensi bisnis global, terus juga bagaimana fleksibilitas multinasional menghadapi tantangan dalam merespon lingkungan bisnis yang terus berubah-ubah, terus juga bagaimana si pembelajaran seluruh dunia bisa ditransfer pengetahuan mulai dari negara satu sampai negara lain. Nah, terus juga di alternatif bisnis mana nih perusahaan, mulai dari strategi global, terus juga strategi transnasional, terus juga strategi multidomestik gitu. Terus juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan multidomestik, terus juga global think atau juga global think global atau juga act global, terus juga transnational think global dan juga act lokal gitu. Terus juga bagaimana strategi aliansi internasional, mulai dari joint ventura, equity strategic alliance, terus non-equity strategic alliance, terus juga global strategic alliance gitu, untuk mereview minggu kemarin sebelum UTS tentang strategi internasional. Nah, sekarang untuk materi sekarang, nah kalau misalkan dulu di pengantar bisnis ada namanya etika bisnis dalam tanggung jawab sosial dari bisnis gitu. Jadi kalau misalkan dulu ada namanya CSR, kalau di pengantar bisnis ada corporate social responsibility, bagaimana si perusahaan ini bisa bertanggung jawab, terus juga bisa mengabdinya kepada masyarakat khusus untuk pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi mulai dari profit yang digunakan, terus juga produk apa yang bisa diterima oleh masyarakat, terus juga dampak. Nah, setelah kita punya profit nih, terus dampak usaha yang harus baik bagi lingkungan hidup seperti apa sih gitu, kayak gitu. Terus juga kalau untuk tanggung jawabnya sendiri, bagaimana si perusahaan ini memiliki kewajiban untuk untung, profit, dan juga menanggung akibat yang telah dilakukan dari keuntungan tersebut gitu. Terus juga kalau di pengantar bisnis dulu ada namanya tanggung jawab perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan, masyarakat dan lingkungan sekitar. Terus juga sesuai dengan UU perseroan terbatas itu bahwa setiap perusahaan atau PT ini menjalankan usaha bersangkutan dengan sumber daya alam dan wajib menjalankan kegiatan corporate social responsibility gitu. Terus juga CSR ini tidak memberikan profit pada perusahaan dalam jangka pendek, tapi dia itu berkelanjutan untuk masa depan dan investasi penting bagi perusahaan nanti gitu. Jadi khusus untuk kalau misalkan contohnya nih, kalau misalkan banyak, kalau kalian jalan-jalan atau enggak di Padalarang kan banyak tuh pabrik-pabrik. Nah, kira-kira si limbahnya itu mau kemana sih gitu kan, limbah-limbah itu gitu. Terus juga si perusahaannya harus paham bahwa di Indonesia, kalau di pengantar bisnis ini, keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial ekonomi itu sangat banyak banget beragamnya gitu. Terus juga si CSR ini fokus, terukur, dan sesuai dengan keunikan serta kearifan, terus juga masyarakat dan lingkungan setempat gitu. Terus juga kalau misalkan si CSR ini bukan hanya sekedar promosi, marketing, atau sumbangan sosial, tetapi melebihi. Jadi melebihi dalam arti impact ke depannya apa sih gitu yang dirasakan, bukan hanya keuntungan saja, tetapi kita mengabdi ke masyarakat misalkan. Contohnya nih di Chevron ini, ada Chevron, ada perminyakan dan lain-lain, itu dia tuh
punya andil apa sih gitu dalam keuntungan, bukan hanya keuntungan saja. Contohnya, misalkan si Chevron ini punya sekolahan gitu kan, dia membantu beberapa sekolah yang ada di Riau gitu, contohnya kayak gitu. Terus juga merekrut yang diutamakan khusus untuk misalkan di Riau gitu. Terus juga program CSR ini biasanya masyarakat sekitar ini pertambangan contohnya belum dapat akses listrik, terus dikasih oleh perusahaan-perusahaan minyak tadi gitu. Terus misalkan contohnya gimana harus kalau misalkan si perusahaan ini punya go green gitu, dia mencegah penebangan pohon yang berlebihan gitu. Terus juga si CSR ini biasanya memberikan donasi ke UKM, terus juga memberikan kerjasama yang saling menguntungkan gitu. Terus juga kalau misalkan keuntungan CSR ini menerapkan bagaimana keuntungan stakeholder bagi bumi gitu. Jadi melakukan CSR lebih perkembangan kelangsungan keberadaan perusahaan dan juga di masyarakat, terus pembangunan berkelanjutan yang bisa diterima baik dan menjamin ke perusahaan lain. Gitu. Contohnya kalau misalkan di lokal ada edukasi nih. Jadi kalau misalkan Indonesia Next ini memberikan, kalau di Telkomsel, dia punya namanya The Next Developer, gitu, ajang pencarian dan pengembangan startup teknologi terbaik di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan di YouTube ada deh kalau nggak salah. Jadi pencarian startup itu. Terus ada pelatihan, terus juga ada ujian sertifikasi nasional maupun internasional untuk mendapatkan sertifikat keahlian, terus juga dapat digunakan oleh para mahasiswa, kayak gitu. Terus juga kalau misalkan di BCA sendiri, dia tuh program CSR-nya itu ada beasiswa bakti BCA, terus juga edukasi literasi keuangan bagi UMKM, terus juga kalau misalkan ada namanya program magang bakti BCA, yang memberikan kesempatan bagi para lulusan SMA maupun sarjana untuk mendapatkan pengalaman sebagai CSO atau frontliner gitu kalau misalkan di BCA. Nah, kalau misalkan etika bisnisnya, yaitu pertama kejujuran. Kalau misalkan di pengantar bisnis ya, ada kejujuran terhadap konsumen, terus juga integritas, mempunyai mitra nih, kita bermitra dengan beberapa orang, terus juga kita harus mensinkronisasi antara perkataan, terus juga program apa yang dicondongkan kepada mitra kita, partner kita, terus juga komitmen gitu. Jadi pembisnis ini dapat dipercaya karena ia mampu memenuhi segala janji dan komitmen yang pernah dibuat gitu. Terus juga ada loyalitas customer gitu kan. Terus juga ada namanya justlik gitu atau keadilan. Nah, jadi tidak memandang kedudukan atau kekuatan yang dimiliki untuk bersifat otoriter, terus juga menjalankan bisnis harus memperlakukan dengan adil dan sesuai gitu. Terus juga harus memenuhi aturan nih. Jadi patuhilah aturan tersebut agar menjadi pembisnis ini disegani banyak pihak gitu. Jadi otomatis kalau ada si satu bisnis, terus juga harus ada pelaporan pajak nih, harus menggunakan aturan tertentu, tapi malah ada si perusahaan yang punya double report atau double laporan nih, laporan khusus pajak, terus juga malah ada punya laporan khusus misalkan laporan bayangan atau tipuan gitu. Terus juga harus ada reputasi ini harus menjaga memicu datangnya konsumen karena bahwa si perusahaan ini dapat memenuhi segala kebutuhannya. Terus juga etika dalam berinteraksi, mulai dari interaksi dengan konsumen, mulai dari iklannya harus jujur, konsumen adalah raja, terus juga harus menjadi problem solver atau solusi apa yang diinginkan oleh si customer gitu. Terus juga interaksi dengan produsen lain, lalu harus punya iklan terhadap anak-anak dalam arti harus sesuai dengan etika dan sesuai dengan umur anak-anak tersebut. Misalkan contohnya kita mengiklankan sesuatu, tapi kita harus menggunakan kaidah-kaidah yang digunakan untuk iklan terhadap anak-anak gitu. Terus juga kalau misalkan iklan jasa profesional, mengiklankan papan jalan dan menyebarkan kartu nama, gitu kan, kalau misalkan iklan jasa profesional. Terus juga etika supplier nih. Kalau misalkan si etika supplier ini biasanya si resiko pihak supplier ini menekankan agar memesan lebih banyak kemungkinan pengiriman terlambat, gitu kan, mulai dari supplier, terus juga safety, jadi safety barang itu sampai ke konsumen dengan aman, gitu. Terus memberikan bonus reward kepada konsumen, gitu. Nah, jadi terus kalau misalkan etika dalam hubungan publik, misalkan pemeliharaan
ekologi lingkungan hidup, terus juga konservasi alam, terus juga recycle barang plastik atau go green gitu kan. Nah, terus juga kalau misalkan dilihat dari restoran siap saji itu sudah tidak menggunakan lagi namanya sedotan gitu. Kayak gitu kalau misalkan kita review dari pengantar bisnis tentang etika bisnis. Nah, bagaimana kalau misalkan tentang etika bisnis internasional? Nah, kalau di etika bisnis nasional itu hampir sama kayak di etika bisnis di pengantar bisnis. Jadi kalau misalkan contoh, dulu ada si iPod tahun 2006, tapi itu di negara Cina. Jadi isunya itu bahwa si iPod ini melakukan kepada karyawannya, jadi dia tuh dibayarnya tuh hanya $50 per bulan dalam 15 jam gitu. Jadi itu tuh ada istilahnya mah, jadi reseller atau apa gitu ya, jadi pembuat si pabrik itu namanya Hong Fujin China di industri, si distributor gitu kan. Nah itu si pada saat pembuatan si iPod ini itu tahun 2006 ini seluruh karyawan ini hanya dibayar $50 per bulan dalam 15 jam gitu. Setelah itu ramai tuh, jadi si audit Apple ini mengauditlah ke seluruhnya. Jadi seluruh yang menginvensi bahwa si di Hong Fujin China Industry ini katanya dibayar hanya $50, tetapi kenyataannya si Apple ini punya aturan atau punya lisensi bahwa misalkan si pegawai ini dibayar lebih dari $50 per bulan gitu. Jadi si uangnya itu bahkan disalahgunakan gitu. Terus juga diinvestigasi oleh beberapa wartawan di Cina gitu. Nah, itu namanya isu-isu etis gitu. Jadi dilihat dari seberapa besar sih jadi meragukan bahwa si iPod ini benar nggak dia tuh membuat si para karyawan-karyawan di daerah Cina ini hanya dibayar $50 gitu kan per bulan gitu. Lalu kalau misalkan di case selanjutnya ada namanya di Uniqlo nih, masih hangat juga sekitar tahun 2019, 2 tahun ke belakang di Indonesia contohnya. Jadi si Uniqlo ini dia itu mengisukan juga sama, tidak membayar upah gajinya malahan. Terus juga yang membuat distributor itu adalah PT Jaba Garmindo. Ternyata punya usut si PT Jaba Garmindo ini sudah pilot tahun 2015 gitu. Jadi mengakibatkan para pembayar, mengakibatkan hutang kepada si upah buruh di Indonesia ini gitu. Jadi mulai dari kualitas packing yang berkelanjutan dihentikan oleh si PT Jaba Garmindo gara-gara si PT Jaba Garmindo ini pilot gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan setelah punya usut, si Uniqlo ini harus membayar upah terhadap buruh-buruh yang membuat si Uniqlo ini bisa berkembang di Indonesia. Gitu. Nah, kalau misalkan etika bisnis di pengantar bisnis, itu bisa disebut prinsip yang memiliki secara benar mengatur perilaku orang bisnis dan punya strategi etis. Gitu. Jadi bisa didefinisikan bahwa suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga, terus juga bisa organisasi, bisnis, dan juga perilaku yang diterima secara benar, dan jika tidak diterima dengan benar berarti salah dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis gitu. Sedangkan etika bisnis ini internasional ini terkait dengan standar moral yang diterapkan dalam kegiatan bisnis internasional gitu. Nah, kalau misalkan di bisnis internasional ini, jadi prinsip-prinsip dalam dunia internasional mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara gitu. Jadi contohnya kalau misalkan tadi di Uniqlo, si Uniqlo ini misalkan tidak dibayar gajinya gitu gara-gara si distributor si PT Garmindo ini contohnya dia tidak pilot gitu kan ketika packaging dan lain-lainnya gitu. Terus juga kalau misalkan di iPod gitu, pembuatan iPod di Cina itu gara-gara si uangnya itu dikorup atau enggak dia hanya dibayar $50 gitu kan per bulan gitu. Nah, seperti itu dari etis dari organisasi bisnis antar negara gitu. Jadi tiap negara itu berbeda-beda mulai dari karakteristik budayanya gitu. Nah, ada lagi nih. Jadi kalau misalkan di isu praktis dalam bisnis internasional mulai dari praktik kerja terus juga
pertama ada praktik kerja, terus juga kondisi kerja di negara asing lebih rendah di negara asal dari multinational company. Terus juga harus gaji dan kondisi kerja itu harus sama dengan di seluruh dunia itu harus sama. Contohnya kalau misalkan di kasusnya itu Nike Vietnam, dia itu menggunakan sistem subkontrak. Jadi pada tahun 96 bekerja bahannya itu lingkungan itu beracun gitu kan, mulai dari bahan-bahan kimia menggunakan sepatu gitu kan, buatan sepatu, dan itu hanya dibayar upahnya itu $3 per hari gitu. Jadi kebayang $3 per hari kali 30 gitu kan, itu hanya $60 per hari gitu. Sama kasusnya kayak yang tadi yang di Cina yang pembuatan iPod gitu. Harus ada praktik kerjanya harus seperti apa, terus juga gaji dan kondisi kerja harus sama dengan yang di seluruh dunia diterapkan gitu. Lalu ada lagi hak asasi manusia nih. Jadi kalau hak asasi manusia ini bisa di kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, sama kebebasan dari politik gitu. Jadi contoh kasusnya itu kalau misalkan kalian pernah nonton Hidden Figures, jadi itu tuh ada 3 orang wanita berkulit hitam. Nah itu tuh amat sangat banget rasis gitu kan. Pertama, ada 3 orang wanita ini khusus untuk wanita negro atau pegawai negro ini, bahkan sampai si toiletnya itu dipisahkan gitu sama si kulit putih gitu kan. Dulu di perusahaan NASA namanya, di NASA. Nah, ketiga wanita perempuan ini tuh punya berbeda-beda rasisme sendiri gitu, pengucilan dari karyawan sekitar gitu kan di NASA itu sendiri. Nah, wanita satu dia itu berdedikasi tinggi, udah lama kerja di NASA. Terus juga ketika ada salah satu teman supervisornya itu mundur atau tidak bekerja lagi, resign dari si NASA, nah otomatis si wanita ini itu karena dia udah dedikasinya udah paling lama, harusnya wanita ini dong yang dijadikan supervisor. Tetapi si wanita ini udah mengajukan ke berbagai tingkatan divisi-divisi, tapi ditolak terus gitu. Entah faktor apa, mungkin karena dulu isu-isu tahun 1960 atau 1950-an itu bahwa di Amerika itu si kulit hitam ini kan amat rasis ya di sana tuh di Amerika itu sendiri. Jangankan tahun dulu, tahun sekarang ini bahwa isu terhadap Asia aja gitu kan, people Asian aja udah sampai sampai dikucilkan banget kan gitu, sampai dibully atau sampai apa gitu sampai tahun sekarang. Zaman dulu itu malah sampai si toilet aja dibedakan gitu kan. Nah, jadi setelah itu wanita ini tersebut masalahnya itu karena dia udah berdedikasi lama di NASA, tetapi dia itu bahkan sampai mengerjakan pekerjaan supervisor, tapi dia tidak diangkat menjadi supervisor gitu. Nah, terus yang wanita kedua, dia ini punya intelektual tinggi gitu kan, terus juga jago matematik gitu kan. Otomatis kalau di NASA ini kalau ketika roket itu turun harus ada perhitungan tersendiri. Nah, jadi si orang itu sendiri diundang lah dia tuh ke divisi pada saat pembuatan bagaimana strategi kalau misalkan si roket ini turun ke laut gitu kan, harus ada perhitungan matematikanya kan. Nah, si wanita ini langsung ditarik menjadi divisi kayak apa ya, divisi rotasi gitulah, rotasi pada saat si roket ini turun ke laut harus ada perhitungan sendiri gitu. Pindahlah ke divisi tersebut, dan divisi tersebut juga di sana itu ada WC. Nah, si WC itu kan khusus untuk WC wanita berkulit putih. Sedangkan toilet dia ini harus jauh banget, harus nyebrang gitu kan. Nah, setelah itu si wanita ini sampai kita speak out gitu kan, speak out karena keselnya. Dia sampai marah, bukan speak out gara-gara sampai kopinya aja di ruangan itu dikosongkan karena takut si wanita ini takutnya si wanita ini meminta gitu kan, meminta si kopi itu sendiri, bahkan sampai si pegawai lainnya menyembunyikan si kopi itu sendiri gitu kan, sampai segitunya. Nah, dia itu speak out ke si bosnya, dan terus si bosnya itu baru tahu bahwa ada toilet untuk dibedakan khusus wanita kulit hitam dan putih. Setelah itu si toiletnya itu dibongkar dan ditutup gitu, bahwa tidak ada lagi perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam gitu di toilet tersebut gitu. Terus juga yang satunya lagi, dia itu karena jurusan fisika gitu kan, tapi dia ini mengerti akan bagaimana pembuatan dari si roket tersebut gitu kan. Nah, tetapi dia tuh harus dulu kuliah teknik gitu kan. Nah, jadi dia tuh sampai berjuang biar sampai diterima dan pindah divisi, asalnya dia tuh divisi administrasi.
Jadi dia tuh harus pindah ke divisi sesuai dengan karakter dia, sesuai dengan sesuai dengan minat dan skill dia, soft skill dan hard skill dia. Pada saat pembuatan roket gitu kan, karena dia dulu ngambil kuliahnya fisika, jadi dia tuh harus berjuang kuliah teknik gitu, dan akhirnya berhasil, dan dia pun sampai bisa masuk ke divisi tentang pembuatan roket gitu. Jadi waktu dulu di NASA itu seperti itu gitu. Jadi sampai ada perbedaan antara hak asasi manusia gitu, rasisme gitu. Nah, terus juga ada namanya pencemaran lingkungan nih. Nah, kalau misalkan isu-isu mengatur emisi polutan, terus juga ada pembuangan bahan kimia di tempat kerja gitu kan. Nah, jadi si Coca-Cola ini paling tinggi terbesar gitu dalam hal pembuangan plastiknya gitu. Karena dia tuh pertama di audit yang dilakukan oleh bebas plastik komunitas gitu, bahwa si plastik terbesar adalah yang dimiliki oleh Coca-Cola gitu. Terdiri dari 80 terus 48 acara pembersihan di 51 negara dan 6 benua gitu. Setelah itu dilihatlah si Coca-Cola ini peringkat pertama nih dalam name the world most polluting brand in plastic waste audit gitu. Terus yang kedua ada Nestle, yang ketiga ada Pepsi, terus juga ada keempat ada Mondelez, terus juga Unilever, Mars, terus juga Procter Gamble, terus juga Colgate Palmolive, terus juga sampai ke terakhir ada Private Mill gitu. Jadi bagaimana sih pencemaran lingkungan ini? Yang paling banyak adalah Coca-Cola, karena plastik yang digunakan, Coca-Cola kan banyak banget nih produk Coca-Cola itu, mulai dari Coca-Cola, Fanta, Sprite, bahkan ada banyak banget Coca-Cola di Coca-Cola Company gitu kan, mulai dari air mineralnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih si Coca-Cola ini bisa menggunakan botol plastik yang bisa didaur ulang, terus juga cepat pemuaian itu cepat gitu. Jadi kalau misalkan Aqua ini punya apa sih produk baru deh, kalau nggak salah si air mineralnya itu dia ini punya bisa di recycle gitu. Aqua mineral daur ulang yang 1 liter kalau nggak salah ya. Nah kayak gini. Jadi dia tuh mengeluarkan botol yang bisa didaur ulang bisa dipakai lagi gitu tanpa ada BPA gitu. Apa yang namanya BPA gitu kan? Gitu. Jadi bisa didaur ulang lagi. Jadi harga itu sekitar 10.000 deh untuk 1 liter. Biasanya kan 1 liter ini dihargai paling 5.000 ya, 5.000 atau 6.000. Nah, lebih mahal harganya karena botolnya itu bisa di recycle gitu. Nah, terus juga isu etis dalam bisnis internasional ketiga adalah korupsi. Nah, kalau misalnya di korupsi ini sendiri, dari setiap negara sih paling banyak ya korupsi di mana-mana. Nah, kalau misalkan di korupsi di bisnis etika bisnis internasional, yaitu mengurangi imbal, terus juga hasil atas investasi bisnis, terus juga mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang rendah, terus juga ada birokrat tidak produktif, menuntut pembayaran tambahan untuk pemberian izin perusahaan. Nah ini nih banyak banget pemberian izin perusahaan. Kalau misalkan lama banget kita dengan aturan, biasanya suka ada pungli gitu kan, yang bisa dibayar cepat lah gitu. Contohnya misalkan di Indonesia ada perusahaan misalkan Nike ini, dia membuka lahannya di sekitar Jawa Barat. Nah, tapi kan harus menggunakan aturan dan lain-lain, tapi pingin cepet nih. Jadi biasanya suka ada pungli-pungli yang bisa membuat cepet nih, bisa langsung dibuka nih, atau enggak bisa dibuat langsung perusahaan sendiri gitu. Terus juga biasanya kalau si masalah korupsi ini, taraf internasional ini, jadi si korupsi dalam bisnis tertentu ini tidak hanya terjadi di taraf internasional, namun kita harus perhatian yang diberikan kepada masalah korupsi dalam beberapa teori etika bisnis, terutama yang diarahkan kepada konteks nasional. Jadi kalau misalkan alasan pertama nih paling penting bahwa praktek suap melanggar etika pasar, terus juga bahwa orang yang tidak berhak mendapatkan imbalan juga dalam sistem ekonominya di suatu negara, mereka juga biasanya bekerja atau berjasa mendapat imbalan gitu. Terus juga alasan ketiga ini biasanya banyak kasus suap di mana si uang suap ini diberikan dalam keadaan kelangkaan, misalnya dalam keadaan kekurangan kertas, terus juga seorang penerbit mendapatkan persediaan kertas baru dengan memberi uang suap gitu, terus juga pembagian barang langka dengan berbagai praktek suap yang mengakibatkan bahwa
barang itu diterima oleh barang yang tidak berhak menerimanya gitu. Terus juga bahwa si praktek suap ini biasanya rata-rata suap ya mengundang untuk melakukan perbuatan tidak etis mulai dari ilegal lainnya. Baik si perusahaan ini memberi uang suap maupun orang atau instansi yang menerima tidak bisa ada yang bisa membukukan uang suap itu sendiri yang semestinya itu secara tidak langsung orang yang terlibat dalam kasus suap ini akan terlibat dalam perbuatan kurang etis lainnya gitu karena terpaksa terus-menerus harus menyembunyikan keterlibatannya gitu. Terus juga contohnya kalau di Meksiko si Walmart gitu kan dia tuh perusahaan yang beroperasi di Meksiko menghabiskan lebih dari 10% pendapatannya mereka untuk tindakan korupsi gitu kan. Terus juga skandal si Walmart ini terungkap pada bulan September 2005 yang mengakibatkan senilai saham perusahaan turun ini sebanyak 4,5 miliar dolar. Gitu. Terus juga bukti bahwa yang digali oleh investigasi internal dan eksternal mengungkapkan penggunaannya itu uang suap nih diduga berjumlah sekitar 24 juta dolar. Nah, karena si uang suap ini dia ini dana-dana si korupsi suap ini dia itu dialokasikan ke si Walmart yang ada seluruhnya di Meksiko, cabang di Meksiko gitu. Nah, itulah isu-isu etis dalam bisnis internasional mulai dari korupsi. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita bahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Pasti ada deh perusahaan-perusahaan kalian yang bekerja ini punya program CSR tersendiri biasanya. Bukan hanya multinational company, tapi juga kalau yang lokal-lokal juga banyak gitu kan. Pertama, isunya itu kalau CSR ini memberikan suatu impact kepada masyarakat sekitar, terus juga program CSR ini dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat sekitar, terus juga kegiatan yang dapat menjaga lingkungan hidup, gitu kan. Contohnya kalau di Chevron di Riau ini, perusahaan telah banyak melakukan bantuan di Politeknik Caltex Riau, atau di PCR namanya itu. Nah, tetapi si PCR ini, Politeknik Caltex Riau ini, dia tuh hanya menerima dana tambahan dari, misal sumbangan lah dari Chevron Energy Company, atau enggak sumbangan dalam berbentuk misalkan magang di sana, atau enggak merekrutmen diutamakan dari Politeknik Caltex Riau dulu gitu. Terus juga saat ini si PCR atau Politeknik Caltex Riau ini bersifat mandiri dan tidak terkait dengan manajemen PT Chevron Indonesia. Kecuali kalau si PT Chevron ini kalau punya rekrutmen pasti diutamakan dari si Politeknik Caltex Riau dulu gitu. Terus juga pentingnya etika bisnis internasional bagi perspektif makro bagi perusahaan multinasional, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, terus juga mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, terus juga menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, terus juga melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Terus prinsip etika bisnis nih, ada dulu namanya The Cox Roundtable Principle for Business yang disepakati pada tahun 1994. Jadi si perusahaan multinasional ini diantaranya antara dari Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat seperti Panasonic, Philips, Honeywell, terus juga 3M, sama Chiba gitu. Terus juga ada namanya prinsip Kiyosei atau yang berarti hidup dan bekerja bersama-sama demi kesejahteraan umum gitu. Takutnya ketika kasus tadi yang iPod yang di Cina, terus juga kasusnya Nike yang di Vietnam, terus juga ada konsep Barat Humanity Dignity. Ini martabat manusia yang mengacu pada kesucian atau bernilai setiap pribadi sebagai tujuan, terus juga tidak semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan orang lain, bahkan untuk melaksanakan kehendak mayoritas. Terus juga ada prinsip The Cox Roundtable Principle for Business, ada tanggung jawab bisnis dari stakeholder ke stakeholder, terus juga ada dampak ekonomi sosial dari bisnis, terus juga ada perilaku bisnis, terus juga sikap menghormati aturan untuk menghindari konflik dagang, terus juga ada dukungan bagi perdagangan
lateral, terus juga sikap hormat bagi lingkungan dan alam, menghindari operasi yang tidak etis dan bisnis wajib gitu. Jadi dari prinsip the cause ini dilihat dari tanggung jawab bagaimana sih stakeholder ini bisa sampai ke seluruh perusahaan gitu. Terus juga bagaimana si dampak ekonomis dan sosial dari bisnis. Terus juga bagaimana sikap menghormati antara beberapa aturan yang dilakukan. Lalu sikap menghormati dukungan bagi perdagangan multilateral dan sikap hormat bagi lingkungan alam dan menghindari operasi yang tidak bisnis dan wajib. Jadi kalau misalkan si bisnis stakeholder dan tanggung jawab bisnis ini misalkan nilai organisasi bagi masyarakat ialah kayak kekayaan lapangan kerja yang diciptakan serta produk jasa yang dipasarkan kepada konsumen dengan harga wajar yang sebanding dan mutu. Terus juga untuk menciptakan nilai itu sendiri. Jadi sebuahnya itu organisasi bisnis haruslah mempertahankan kayak kesehatan dan juga kelangsungan hidupnya, namun si kelangsungan hidup ini bukanlah untuk tujuan mencukupi. Jadi si bisnis ini memainkan peranan meningkatkan kehidupan semua pelanggan, karyawan, dan juga pemegang saham gitu. Stakeholder ini jadi pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Terus juga bahwa si para pemasok dan persaing pun berharap bahwa si organisasi bisnis ini menghormati kewajiban-kewajiban mereka, terus juga dengan semangat kejujuran dan keadilan, terus juga sebagai warga yang bertanggung jawab dari komunitas lokal, nasional, regional, dan global di mana mereka beroperasi. Terus juga ada namanya prinsip dampak ekonomi sosial dari bisnis. Jadi contohnya si organisasi bisnis ini didirikan di luar negeri untuk membangun dan produksi, terus juga bisa menjual juga, harus memberi sumbangan, dan juga pada pembangunan sosial negara-negara itu dengan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan membantu meningkatkan daya beli warga negara setempat. Terus juga organisasi bisnis ini harus menyumbang pada hak asasi manusia, pendidikan, kesejahteraan, vitalisasi, terus juga negara tempat yang mereka beroperasi. Terus juga ada perilaku bisnis nih. Jadi kalau perilaku bisnis ini bisa dibilang dari hukum tersurat ke semangat saling percaya, kayak dengan tetap mengakui keabsahan rahasia-rahasia dagang. Terus juga organisasi bisnis harus sadar nih bahwa kelurusan hati dan ketulusan, kejujuran, sikap memegang teguh janji dan transparansi ini bermanfaat tidak hanya bagi kredibilitas dan stabilitas bisnis sendiri gitu. Terus juga ada prinsip yang keempat bahwa sikap menghormati aturan untuk konflik dagang dalam arti contohnya kondisi adil dalam persaingan, perlakuan, keseimbangan, dan juga adil bagi seluruh partisipan gitu. Jadi di samping itu juga si bisnis harus menyadari bahwa perilaku tertentu ini biarpun tidak melanggar aturan harus saja menimbulkan akibat yang tidak diinginkan gitu. Terus juga ada yang kelima, dukungan bagi perdagangan multilateral. Jadi si organisasi ini wajib mendukung sistem perdagangan multilateral. Contohnya yang kemarin kita bahas ada WTO, terus juga serta berkesepakatan internasional serupa. Terus juga mereka wajib bekerja sama dalam upaya untuk memajukan liberalisasi perdagangan dan juga progresif dan sesuai akal sehat dan juga untuk mengendurkan ketentuan-ketentuan domestik. Terus juga ada namanya prinsip sikap hormat bagi lingkungan alam bisnis gitu. Jadi contohnya melindungi dan di mana mungkin meningkatkan lingkungan alam, mendukung pembangunan, terus juga berkelanjutan, mencegah terjadinya pemborosan SDA gitu. Terus juga prinsip yang terakhir menurut the Cochrane Table Principle for Business ini, jadi menghindari operasi yang tidak etis, bisnis wajib untuk tidak berpartisipasi dalam atau menutup mata terhadap penyuapan. Jadi kalau ada penyuapan, money laundering, terus juga ada praktek-praktek korup lainnya, bahwa ini harus menjalin kerjasama dengan pihak lain, terus juga harus membasmi praktek-praktek itu. Gitu. Jadi si bisnis ini tuh wajib untuk tidak memperdagangkan dan kayak memperdagangkan senjata yang ilegal, terus juga kegiatan teroris, perdagangan obat bius, dan
kejahatan lainnya yang terorganisasi lainnya gitu. Nah, terus kalau misalkan norma-norma moral yang umum pada taraf internasional ada 3, ada menyesuaikan diri, egoisme, moral, dan juga imoralisme naif gitu. Jadi kalau misalkan untuk menyesuaikan diri ini, menurut Richard D. George, bahwa di mana bumi berpijak di sana langit dijunjung. Jadi maksudnya itu kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Terus juga diterapkan di bidang moral, pandangan, dan mengandung relativitasme dan ekstrim. Contohnya kalau si McDonald's ini membangun bisnis membuka cabang di India gitu. Otomatis dia tuh harus menyesuaikan diri dengan norma-norma. Mulai dari dia tidak menggunakan daging sapi gitu. Karena sapi di sana dianggap sebagai hewan suci. Terus juga rigorisme moral, jadi dalam arti mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negara sendiri, juga mengatakan bahwa si perusahaan di luar negeri ini hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri, dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang di berbeda tempat. Terus juga kebenarannya itu dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme atau moral ini adalah bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Ini mulai dari norma etis, terus juga yang bersifat umum, terus juga yang buruk di satu tempat dan tidak mungkin menjadi baik dan terpuji di tempat lain gitu. Terus juga ada namanya moralisme naif. Ya, kalau misalnya moralisme naif ini, jadi kalau menurut pandangan dalam bisnis internasional, tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Terus juga memang kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum, tetapi selain itu kita terikat oleh norma-norma moral gitu. Jadi malah jika si perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya itu akan terganggu gitu kan. Terus juga si perusahaan-perusahaan lain ini tidak begitu baik atau tidak begitu surplus atau profit dengan etika akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan sebagaimana argumen yang mendukung sikap yang sering dikemukakan gitu. Nah, terus ada beberapa 10 aturan namanya 10 aturan internasional mengatur keberlangsungan korporasi multinasional. Nah, jadi pertama aturannya itu ada si korporasi multinasional ini tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Terus juga korporasi multinasional ini harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian di negara di mana mereka beroperasi. Terus juga kegiatan korporasi multinasional ini harus memberikan kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Terus juga korporasi multinasional ini harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Lalu sejauh kebudayaan tempat ini tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal dan bekerja sama dengan sesama, dengan bukan menentangnya gitu. Terus ada namanya korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Nah, takutnya ada kayak tadi bahwa banyak si perusahaan ini memiliki 2 pajak nih, pajak yang dilaporkan ke pajak, terus juga pajak yang seutuhnya atau sebenarnya gitu. Terus juga ada korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat. Terus juga negara yang dimiliki banyak mayoritas saham. Terus juga jika suatu korporasi MNC atau multinasional ini membangun pabrik yang beresiko tinggi, ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Terus juga dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Nah, terus juga ada beberapa organisasi nih, jadi pentingnya peran organisasi ini. Mulai dari namanya OECD atau Organization for Economic and Development. Nah, itu kalau OECD ini organisasi untuk kerjasama ekonomi dan juga pembangunan untuk kebijakan utama untuk negara-negara industri. Terus ada namanya ICC atau International Chamber for Commerce.
gitu. ICCC ini berkaitan dengan pelakuan yang adil antara perusahaan multinasional. Lalu ada namanya International Labour Organization atau ILO. Jadi si organisasi buruh ini internasional yang berkaitan dengan investasi langsung di negara-negara berkembang. Terus juga ada Center for Transnational atau Corporation CTC, mulai dari pusat korporasi transnasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan transnasional, juga untuk membangun ekonomi dan pertumbuhan untuk meminimalkan efek negatif kegiatan perusahaan. Gitu. Nah, terus kalau misalkan permasalahan etika bisnis dapat muncul di berbagai aspek bisnis nasional gitu. Jadi mulai dari bidang produksi, bidang pemasaran, dan bidang keuangan gitu. Terus kalau misalkan contohnya di bidang produksi, kalau bidang produksi dilihat dari bagaimana si perusahaan itu bisa berproduksi di suatu negara gitu. Misalnya kalau di produksi ini muncul permasalahan etika terkait perusahaan dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Jadi menggunakan binatang untuk uji coba nih obat-obatan baru. Terus juga cara transportasi ternak dan juga diketemukannya teknologi baru seperti produk transgenik dan juga genetikal modified produk dan cloningan gitu contohnya. Terus juga ada bidang permasalahan nih. Ini kalau misalkan permasalahan ini misalnya muncul permasalahan etika terkait pelaksanaan promosi seperti adanya seks unsur gitu kan. Misalnya kalau misalnya di bidang advertising apalagi di fashion kan dia suka ada sex exploitation gitu. Jadi pemasaran langsung di sekolah, terus juga advertising yang menyesatkan, terus juga tidak memberikan informasi produk yang sebenarnya. Terus juga ada, nah kalau di bidang keuangan ini misalnya terkait dengan insider trading dan juga pembayaran yang sangat besar terhadap si CEO perusahaan sebagai eksekutif, compensation, dan juga pembuatan laporan keuangan yang tidak benar. Nah, gitu. Jadi contohnya yang bidang keuangan ini bisa dibilang yang tadi saya ucapkan tadi bahwa si pajak ini biasanya suka banyak perusahaan yang membuat dua laporan keuangan. Gitu. Kayak gitu. Nah, begitulah tentang etika bisnis internasional. Jadi tidak jauh beda dengan skalanya dengan skala etika bisnis waktu kalian belajar di pengantar bisnis gitu. Oke. Sampai jumpa minggu depan di minggu terakhir pada waktu libur mau Lebaran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.